Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih yang ada di dalam rumah keluarga masing-masing. Di tengah minggu ini kita kembali bersatu hati memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sambil kita menaikkan pujian ini, kita katakan, Yesus kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Kita siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Bapa. Di tengah kesibukan kami, setelah kami menyelesaikan setiap aktivitas kami, malam hari ini pun kami datang ke hadapan-Mu, menyatakan kerinduan kami akan firman-Mu. Kiranya Engkau-lah yang Tuhan yang bekerja dalam setiap hati kami, berikan kami terang Roh Kudus-Mu. Engkau juga memberkati, hamba-Nya akan memberikan firman Tuhan, sehingga setiap firman yang kami dengarkan, kami bisa lakukan, dan kami bukan hanya mendengar, tapi juga pelaku firman-Mu yang bisa berdampak bagi orang-orang sekitar kami. Ini Tuhan doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyatakan bahwa Yesuslah Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus
Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 8 sampai 12. Namun saya akan baca ayat yang ke-12 saja. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu dalam Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, asuransi selalu menjanjikan hal-hal yang baik ketika menawarkan produknya kepada kita. Tetapi tidak menjadi jaminan bagi kita akan asuransi tersebut. Itulah janji manusia. Nah, hal tersebut tentu berbeda dengan apa yang firman Tuhan katakan dalam ayat yang barusan saya baca. Nah, Petrus berkhotbah dengan tegas bahwa hanya satu jalan menuju keselamatan dari dosa dan memperoleh pengampunan Tuhan. Ada jaminan yang kekal yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita yang percaya kepadanya. Mengapa keselamatan hanya kita dapatkan di dalam atau melalui Yesus Kristus? Yang pertama, sebab hanya Tuhan Yesus yang berani menyatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Hanya Tuhan Yesus yang memberi kepastian keselamatan. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan kepastian keselamatan dan jaminan hidup yang kekal bagi setiap kita orang berdosa. Oleh sebab itu kita percaya kepada Dia, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua di sini dikatakan mengapa keselamatan hanya bisa kita dapatkan melalui pribadi Tuhan Yesus. Sebab tuntutan hukuman Tuhan untuk orang berdosa adalah maut. Maut, pasti kematian kekal. Namun hanya Tuhan Yesus yang bisa memenuhi akan janji itu. Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan akan maut itu, akan kematian yang kekal itu. Oleh sebab itu kita melihat bagaimana keselamatan itu hanya bisa kita dapatkan melalui pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kudus, yang tidak bercacat, hanya Dia yang layak menjadi wakil manusia, menerima semua hukuman Tuhan yang ditimpakan kepadanya. Sehingga manusia yang percaya kepadanya tidak akan dihukum lagi. Semua dosa manusia telah ditanggungnya di atas kayu salib. Yang ketiga, sebab hanya Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Tuhan Yesus mengklaim dirinya bahwa Dia satu-satunya juru selamat karena Dia yang bangkit dari kematian. Tidak ada satu tokoh agama apapun di dunia ini yang bisa bangkit sendiri dari kematian. Tuhan Yesus bangkit dan ada kesaksian hidup bahwa Dia bangkit, yaitu para murid. Ya, kita beberapa waktu lalu merayakan Paskah ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana juga berapa minggu yang lalu saya khotbahkan tentang Maria Magdalena. Bagaimana dia salah satu saksi akan kebangkitan Tuhan Yesus dan juga para murid yang lain. Kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan bahwa benar Dialah Tuhan atas kehidupan dan kematian manusia. Yesus mampu menaklukkan maut karena Dialah Tuhan.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita juga memperoleh jaminan yang kekal bahwa tubuh kita yang nanti pasti akan mati, satu saat akan dibangkitkan oleh Kristus. Itulah kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian, yang mengalahkan kematian itu. Yang keempat, sebab hanya Tuhan Yesus yang naik ke surga. Alkitab itu mencatat, ya dalam 4 Injil dicatat akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus bukan hanya bangkit dari kematian, tidak saja bangkit dari kematian, tetapi dia juga naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita di surga. Injil Yohanes 14, ya bagaimana di sana dinyatakan. Dan kenaikannya ke surga juga disaksikan para murid. Satu tempat yang indah tanpa dosa dan tanpa air mata, yang ada hanyalah sukacita. Itulah surga buat kita semua yang percaya kepada Tuhan. Karena Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah jaminan surga buat kita. Sehingga Petrus berani berkata dalam ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan sejati yang bisa mengantar orang sampai ke surga hanyalah melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Keselamatan yang kita peroleh saat ini datang atau kita terima itu sebagai anugerah dari kasih karunia Tuhan saja. Kita tahu anugerah adalah pemberian Tuhan, ya, karena kasih karunia Tuhan kepada setiap kita yang sebenarnya kita tidak layak untuk terima, tetapi kita menerimanya. Itulah anugerah, itulah keselamatan. Oleh sebab itu keselamatan hanya dapat diterima dengan tanggapan manusia atau respon kita melalui iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaan sebagai refleksi bagi setiap kita. Apakah kita sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa satu-satunya jalan keselamatan yang kita dapatkan ini hanya melalui Tuhan Yesus? Biarlah kita boleh sungguh-sungguh meresponi keselamatan tersebut dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat iman kita tidak menjadi sia-sia. Jadi saya ulang sekali lagi, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu, sudahkah kita mengucap syukur akan hal itu? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, biarlah boleh terus menguatkan, meneguhkan, mengokohkan iman kami kepada Tuhan. Apapun masalah yang kami alami, yang kami hadapi, khususnya di masa-masa pandemi, masa-masa yang tidak mudah ini, biarlah kami terus berharap, percaya, memandang kepada Engkau, karena Engkau jaminan kekal bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami. Tuhan, Engkau berkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita siapkan hati kita untuk menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.